marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaitkan tangan, melangkahkan kaki ke sekolah yang kita cintai ini. Salawat dengan salam, tidak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hafalan kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sebagai sebuah syarat tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rafi Al-Bukhari dan Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pekanbaru Ustaz Abdul Somad, di Kota Padang Ustaz Al-Adiyat. Salam pertama kurang semangat, kita ulang kembali dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Padang. Yang kita hormati seluruh unsur pimpinan di sekolah ini, kepala tata usaha beserta seluruh stafnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis guru, serta seluruh pengurus OSIS dan anak-anak kami yang kami sayangi. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir pagi ini memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad di lapangan sekolah ini dimuliakan dan diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak kami yang kami sayangi, judul ceramah Isra Mi'raj kita pagi ini adalah hikmah memperingati Isra wal Mi'raj. Hikmah yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah. Dari mana kesimpulan ini diambil? Sebab perjalanan Isra Mi'raj itu sangat jauh, waktunya sangat singkat. Tadi teman kamu sudah menguraikan sedikit dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina.
jarak Mekah Palestina itu lebih kurang 1.350 kilometer. Dari Masjidil Aqsa naik menembus 7 lapis langit sampai ke puncak yang paling jauh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Maka itu kilometernya tidak terhitung lagi, bukan lagi jutaan, bahkan mungkin sudah masuk miliaran kilometer. Dan tempat itu gaib, Sidratul Muntaha itu tak ada yang sampai ke sana kecuali hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaraknya sangat jauh, waktunya sangat singkat. Kalau bukan kekuasaan Allah yang berbuat, maka tak akan mungkin peristiwa itu terjadi. Maka Isra Mi'raj itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad, tanda kebesaran Allah yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nanda, Isra Mi'raj itu tidak bisa diolah ungkap saja. Kalau dengan akal saja, kita mungkin akan tak percaya dengan peristiwa itu. Malah bisa tebak. Maka Palestina 1.350 kilo, Palestina Sidratul Muntaha miliaran kilometer. Waktu itu alun-alun kereta api cepat model di Jepang lain, alun-alun pesawat terbang lain, alun-alun Honda Valentino Rossi bermakmak Westlander. Mana mungkin bisa sejauh itu, Pak? Kalau jauh tak saja kita dapat dia, kita akan bakal sarupa itu. Tapi kalau dengan iman kita berpikir, otak dilandasi dengan iman, kita akan mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo baca kalimat ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ulang sekali lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi kan menceritakan kejadian itu kepada seluruh penduduk Mekah, termasuk orang kafir juga mendengarkannya. Mereka tak percaya dengan cerita Nabi. Lalu kumpul orang ini ke Ka'bah, maka kita berkumpul di lapangan begini. Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj, lalu menunjuk seorang orang kafir, kawan di Abu Lahab, namanya Mut'im bin Adi. Siapa namanya? Kata Mut'im ke Muhammad, tanya dan dia, aduh Pak, kok iya tadi malam engkau Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh, cuma angkat kaki engkau Muhammad, dia angkat kaki suruh ada Nabi, angkat dia lain, turunan dan suruh angkat lagi kita Nabi. Kecek Mut'im ke Muhammad tak model tu maksudnya dong. Cuma angkat kaki itu kedua-dua sekalian. Bila lalu nampaan di muka kami, engkau tabang melayang sampai ke langit. Boleh kami yakin bahwa malam tadi engkau benar-benar sampai ke langit ketujuh. Adalah Nabi Pak Mut'im, kok kedua kaki yang bawa sekalian kecak tu lah bornya. Ketika Nabi menjawab batu itu, akhirnya Mut'im kojok kawan-kawannya dari jauh. Hai Muhammad, kamu sudah gila Muhammad. Mengangkat dua kakimu sekaligus tak bisa, apalagi Mi'raj sampai ke langit. Engkau sudah stres Muhammad. Tadi dikola putu cik main. Lalu Nabi dipermalukan oleh orang kafir seperti itu. Sahabat Nabi tidak tinggal diam, dibela Nabi oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyiapkan tinju yang sangat kuat untuk memukul Mut'im bin Adi itu. Nyo kada lepas Mut'im itu pas saja galak-galak, nyo layangan tinju ke pangkal halamannya. Salam dari bingkai. Kali pangkal halaman si Mut'im beliau. Hai Mut'im, hati-hati kamu kalau ngomong.
engkau tadi tak percaya dengan kekuasaan Allah, makanya kau berkata seperti itu. Ketahuilah wahai muslim, Muhammad tidak berjalan dengan kakinya, dia tidak memakai unta dan kuda, tetapi Allah yang memperjalankannya. Kalau Allah yang berbuat, nothing impossible in the world. Tidak ada yang tak mungkin di dunia ini. Lalu Abu Bakar berdiri di samping Nabi. Apa kata Abu Bakar? Wahai seluruh penduduk Mekah, baik pengikut Muhammad atau yang bukan pengikut Muhammad, semua cerita Muhammad itu demi Allah, saya yakin 100%. Sebab pada malam itu Allah yang memberangkatkannya. Sekali lagi, kalau Allah yang berbuat, tidak ada yang tak mungkin. Jangan bertanya apa? Di waktu Isra Mi'raj itu Nabi berjalan atau diperjalankan? Banyak dengar aku menjawab. Jawab dengan kompak. Berjalan atau diperjalankan? Kalau diperjalankan berarti Nabi aktif atau pasif? Pasif. Ulang ya. Aktif atau pasif? Pasif. Yang aktif siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya definisi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah salat 5 kali sehari semalam. Kalau model cara berpikir kita akan menerima Isra Mi'raj dengan lapang dada, sebab dengan iman kita menerimanya. Ada apa masih bertanya cari tahu guru apa waktu mengaji di surau dulu supaya mudah mengerti Isra Mi'raj itu. Nyo analogikan dosamu itu kalian sama. Kita ustaz tu lah cari tahu ketika Pak kita mengaji di surau dulu. Inyo pakai ke Jakarta ustaz kok. Inyo mau sama. Inyo ustaz. Inyo pakai ke Jenda. Karena ustaz ke Jakarta. Orang lain mau baik tak, tapi lu pun aku ni yang makot enggak bercakap. Aku itu tanya kamar dulu. Kalau kamu kau kasanane, nyo tanya kamaan. Saya nyo bawa ustaz tu kerja kamar, lebih dari lain tak mau di sini jamaah. Nak lama nama, kalau lama seminggu dia balik sekolah. Baiklah, elok ya, sebenarnya kasnana. Jadi dia nak kata elok itu. Dia cari ustaz boleh. Ia maknanya lain boleh tak merasa. Aku boleh lah kita berangkit lain. Berangkit sama kaji itu nyusapian di politik kuliah apa. Sanang sen dalam yang dan keluar anak itu dah sampai dengan kata amat ucap dan kata enam dalam yang. Nah ini lalu kata pesawat Lion Air 1 jam 20 menit di atas pesawat tiba di Jakarta. Sampai di Jakarta, keluar samut dari Kupiah ada ustaz tu, lalu umpuan ke samut menada di Jakarta, lama otak di rumah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Akaba, elok sini, dari mana? Dan dari Padang, kita samut dari Padang kok. Kakak di samut Jakarta tadi, dari mana? Dan dari Padang kawan, tidak cair oleh mana. Jalan yang selambek, badanan ketek, lari yang lambek laut. Itu yang pesek. Jadi kemungkinan dari Padang sampai ke Jakarta sejauh itu, baru saya dah menyeberangi Selat Sunda. Ketek sampai dari Padang kau kawan, serius kawan, dan dari Padang kau. Tidak dengan berjalan dekat Cirin Bodoh kawan, dan diperjalankan. Nyoba ada utak tua, nyusapi, ini pergi kuliah, dan memandung sedalam dunia. Jadi mana kesinan makna sampai di kemari, tidak dengan berjalan doh, dan Tapi kita dekat tangguh oleh itu, orang mana orang dapat dapat oleh, malah pun loket sebagai seperti boleh aja. Jadi apa? Itu logika sederhana Isra Mi'raj. Bahwa Rasulullah diperjalankan, bukan berjalan, bukan
bukan memakai kendaraan sendiri, tapi kendaraannya disiapkan oleh Allah. Kendaraan itu sangat cepat dan kencang, melebihi kecepatan kilat. Nama kendaraan itu adalah Buraq. Apa mana? Buraq. Jadi itu kesimpulan nomor 1 Isra Mi'raj, bukti kebesaran kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Nomor 2. Yang kedua, hikmah Isra Mi'raj itu adalah kalau kita bersedih, maka mengadulah kepada Allah. Dari mana kesimpulan pada teknik? Sebab di tahun Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi sedang bersedih. Kalau bahasa anak kaum ininya, Nabi sedang galau. Ayo membuat Nabi galau. Pertama, meninggal pamannya dan menamu Abu Talib. Lepas kalian Abu Talib. Abu Talib yang menggandakan Nabi dari umur 8 tahun sampai Nabi menikah dengan Khadijah. Itu berada dalam tanggung jawab Abu Talib. Di tahun Isra Mi'raj terjadi, Abu Talib meninggal. Yang paling membuat Nabi hatinya itu adalah sampai meninggalnya Abu Talib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Nabi waktu kadang-kadang kalian pun Nabi kok berkata-kata Nabi dia ulang mana ni Nabi pulang banget dulu ke Pak Uwul kok ayo turik aja pegawai kemenangan itu Pak dia amat Pak Uwul abang tu jahit tu kok kawan-kawan katanya kadang dia Pak tak mungkin kawan tu Pak Uwul dia jahit kawan-kawan ayo turun di Abu Talib nah Maryam mana siapa kata itu Abang suruh kerja aku deh. Oi, kalau kalian dengan kalian tanggung dengan cakap bermas, suruh keluar yang berat ya. Ada kuburan gua, ada rumah sakit gua, kemana ketujuan? Maka itulah Abu Talib lebih kurang menjatuh Muhammad. Di tahun Isra Mi'raj terjadi, Abu Talib meninggal, ibu hati Nabi. Yang kedua, sudah meninggal Abu Talib, meninggal pula istrinya. Siapa nama istri Nabi? Khadijah. Dari Khadijah Nabi punya 7 orang anak. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Talib. Lalu Nabi dikaruniai Allah cucu kembar. Siapa namanya? Saya nama cucu Nabi kembarnya kedua-dua laki-laki. Bagus Hasan dan Hussein. Akan bapak ceramah di mukuan SD. Hai anak-anak, lekau kalian cucu Nabi Muhammad. Laki-laki kembar kedua-dua. Kami dulu seorang. Ustaz. Siapa bicara? Upin Pinsat. La ilaha illallah. Saya bilang Upin jadi cucu Nabi. Upin Ipin itu cucu apa? Cucu aku dalam adik dek Aras. Kemenakan angkel atom dan angkel mutu. Kalau anda Islam di sini memang takjib makil. Apa dokter ada Ustaz? Anak-anak suka nonton itu. Jadi ketika nonton gua anggap ya Filipin. Jadi cucu Nabi Hasan dan Hussein. Khadijah meninggal di tahun itu luar biasa sedihnya hati Nabi. Itu rasio kami laki-laki yang penuh dan kelendangan. Laki-laki itu kuat karena ada perempuan hebat di belakangnya. Tidak ada laki-laki sukses tanpa peran serta wanita yang hebat di belakang laki-laki itu. Makanya, aku doakan Pak Inkamra supaya capek-capek menggunakan itu. Yang kedua. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah,
Lalu Nabi bersedih supaya jantai pada Nabi diberangkatkanlah Isra dan Mi'raj. Bapak, kalau awak bersedih cara nampak Isra Mi'raj ini sabda Nabi. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat yang khusyuk Isra Mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kita tahu jangan mengadu ke diskotik, jangan membeli narkotik, tapi mengadulah Allah. Kerajuan salat tahajud, bantangkan sajadah tengah malam, selesai salat ada 2 rakaat, berdoalah ke Allah, minta solusi dari Allah. Masa remaja kena, masa yang paling indah. Apa kena melewati masa itu? Masa-masa SMP itu dunia seakan-akan berbunga-bunga. Apalagi kalau cinta sudah menyentuh hati. Kata orang membarukan hati, bila cinta menyentuh hati, alam semesta seakan bernyanyi. Sedih dan duka hilanglah pergi, bahagia datang silih berganti. Itu ketika pandai hati, tapi ketika patah hati oleh rasa kematian saya. Ada seorang pemuda, kira-kira kelas 3 SMP. Ini suka dia kelasnya, telah lama perasaan dia pendam. Hampir tidak bisa larut tiap malam. Akhirnya suatu saat dia kumpulkan sejuta keberanian untuk mengungkapkan isi hatinya. Di suatu pamflet dia sampaikan ke adik kelasnya, aku suka padamu. Ada yang mempedusi kau. Maaf ya bang, awaklah dengan punya. Mandangnya cinta ditolak, darah di kaki sampai ke otak. Jantung yang tenang kencang berdetak, hati yang utuh pecah berserak, badan merana bak dimpuk cubada. Ingat tanggung buat tinggal. Akhirnya pulang capek-capek, tiba di rumahnya mengurung diri dalam kamar. Dia putarlah lagu-lagu melankolis untuk menghibur hatinya. Marana, kini aku merana, kekasih tercinta entah di mana. Sendiri sunyiku dibalut sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Itu lagu orang patah. Indah buat hatinya membuat sampai di situ loh. Dia buat kadang-kadang dikacau orang tuanya. Patah hatiku. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau lagi buat iman kita tu, paling-paling terpuruknya 3 hari atau seminggu. Tapi kalau tidak kuat iman kita tu, akan bunuh diri. Ketika cintanya ditolak, nyobai ke minimarket, nyobali license sekolah, nyobadan pulang capek-capek. Tiba di rumah, ni blender, nyobuat jus baygon. Sebelum minum jus baygon, ada cewek pulau, selamat tinggal wahai dunia, hidupku tak berarti lagi tanpa kehadirannya. Mati gara-gara perasaan asmara, iko mati sasek, jangan dulu kata itu. Putus cinta bukan kiamat, jadi Android penyanyi Minang. Ketika cinta Android ditolak, apa caknya? Kumbang indah sayangku, bunga indah setangkai, dosa di kana dua, cari lain gantinya. Alam itulah. Kau nak mati mana ni? Bocor mana? Lagi-lagi, kalau ditolak ronde pertama, jangan menyerah. Masih ada 7 ronde berikutnya. Nak kalau dia ketahuan, apakah dia coklat segadang roda kusuk? Karena apa semua? Apa nak menyuruh kalian pacaran-pacaran mana?
Tapi ya Bapak kasih apa yo? Kok ada persoalan itu mengganggu pikiran kalian? Jangan itu dijadikan persoalan sulit. Itu hanya bumbu-bumbu masa remaja yang akan membuat perjalanan hidup kita merasa berkesan dalam hidup ini. Ada kalian tahu kepanjangan cinta? Tidak tahu tak? Maka ceramah sampai lain dengan menuntut orang. Apa itu cinta? Siapa? Kalau tahu tak cinta? Apa? Cinta kakai. Tidak cinta kakai. C itu singkatan dari cemburu bila engkau diganggu. Lo jangan ganggu-ganggu kegiatan gue, tapi geprek kepala lo. Nah, lalu ingat selalu kepadamu setiap waktu. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Kalau ada kepala, satu WA, apa nih kepala? Itu orang yang semena-mena cinta. Lalu nekat demi kamu. Lautan yang luas akan ku seberangi, gunung yang tinggi akan ku daki. Cinta akan membuat yang lemah menjadi kuat, yang jauh terasa dekat, bahkan tai kambing rasa coklat. La ilaha illallah. Luar biasa rupanya cinta. T singkatan dari takut kehilanganmu. Lalu A singkatan dari aku ingin selalu berada di dekatmu. Coba kalau cinta seperti ini diarahkan kepada Allah, mencintai Allah, betapa luar biasa. Kita akan marah bila agama Allah diganggu Tuhan. Kita akan ingat selalu kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Kita akan berkorban nekat demi membela agama Allah. Kita akan takut kehilangan bimbingan Allah, dan kita ingin selalu berada bersama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, hikmah nomor 3 Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu jangan diabaikan. Sambung antun apa ya? Asam kandi, asam galubur, kaki asam siriang-liang, manangi main dalam kubur. Askuane bagus, taringnya badan tak sembahyang. Sekas. Apa dia? Ini pantun-pantun lama itu yang banyak terlupa. Dia katakannya kan batu. Ulang balik pantun itu. Asam galubu kali-kali. Asam galubu. Asam kadi, asam galubu. Katiku asam siliang-liang. Katiku asam siliang-liang. Mayat dalam kubur. Manangi mayat dalam kubur. Karena badan tidak sembahyang. Karena badan tidak sembahyang. Nah, ini sembahyang Pak? Baik Pak. Serius? Subuh jam berapa tadi? Jam 6 Pak. Setengah 6. Salam. Buat. Sampai pembaruan sendiri. Tanya apa? Apa masih terkenal nasihat ayah apa ketika beliau masih hidup? Akhirnya Bapak Adi, apa Pak? Para sekamata orang kalau mulai sholat itu suatu saat itu akan elok. Sebaliknya para sekamata orang kalau tidak sholat suatu saat itu akan sasek. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya sholat 5 waktu jadi lupuan tiada dari ketek. Ketek raja-raja jangan sama-sama gaib tanpa tidur. Aduh guru apa Ustaz Mulyadi namanya. Banyak malah kurang kemenikah di saat sakat mau kurang kok. Itu disian kepada kalimat la ilaha illallah. Pak
Ulang kalimat kau yang Pak kecek Ustaz kamu tadi. La ilaha illallah. Indak ulang itu. Ada ulang kau. Bala abek, kecoki, aman danjer. Karena tak kau, acok kau cuci. Jadi ada yang mempengaruhi ke awak ketika itu yang katakannya di waktu mati. Kalau lain solat dan mempengaruhi pikiran awak, lainnya Allah harus pengaruhi. Mudah-mudahan ketika meninggal Allah dan katakannya kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amun bantu gagah ibu diproduksiran tak mani. Tapi kalau tidak solat di hadapan Allah 0,0 tak ada arti sama sekali. Nah, yang kedua, bantu buruk, palangai buruk, arti kusuk, utak, patak, supaya tidak berburuk. La ilaha illallah. Sama dari campaan untuk bawa. Tapi apa saja itu anak-anak Pak Saluno dan ada di lapangan gua, insya Allah itu generasi emas sahaja Pak. Wajahnya memancarkan aura-aura kesolehan sebenarnya. Yang manusia rancak-rancak sahaja. Yang laki-laki ganteng-ganteng Saluno. Kalau nak percaya tanya ke mak surang-surang di rumah Deko. Nah, solat lima waktu. Nah, para rukun solat itu nak. Oh ya laki-laki mana rukun solat? Manusia mana rukun solat? Lain punya kita badalik dalam solat. Tapi kenyataannya banyak dua anak SMP baik solat Jumat misalnya. Imam Allah takbir selesai kaki berkhutbah. Solat kaki mulai. Di belakang sekali tempat lari berdua. La ilaha illallah. Kalau tanpa itu kalian nak indah pahala dan dapat dosa mengkalai. Solat batal kurang pada dua itu mendapat dosa. Jangan kalian model solat kurang bodoh. Karena guru Pak bercerita 3 orang betul sembahyang. Dia tak tahu dah pasalnya ngecek membatalkan solat. Solat di surau buruk atau nyerijuk lantai kayu dan mulai rapuh banyak mencik dekat kuyuk. Solat maghrib seorang jadi imam, 2 jadi makmum. Kata imam saf, lurus dan merapat. Dia cekkan berdua lagi belakang imam kok berdua. Ya. Alamak lah dulu kecil. Lalu imam takbir, Allahu Akbar. Rakaat pertama aman, rakaat kedua aman, rakaat ketiga terjadi insiden di luar dugaan. Insidennya di saat imam tidak bangkit dari rukuk, jatuh mencik dari lepas surau, sadakan betul kuasa. Padahal nanti surau itu imam berkata Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi astagfirullahaladzim. Mohon nikmati mancik kadang jatuh kasih roh darah jendela kecil mampu. Kecil makmum di belakang. Oh imam jangan ngecek dong, naik dong, kecil dong. Kecil dong sampai cek lagi. Untuk dan tidak mengecek. Kalau mengecek lambat kali semayang lembah besok. Lesah semayang lembah 3 orang. Ikut contoh orang yang beribadah tak berilmu. Itu makanya kalian disuruh mengaji ke musola, ke surau, ke masjid. Kesampian Ramadan ke masjid, ke musola. Supaya ibadah kalian itu bagus. Para rancaknya dari kecil tadi sholat di masa nanti kalian berapa kadang tetap menjaga ibadah sholat. Itulah muslim yang sejati. Apa pasaran kalian yang padusi wah ada dan laki-laki itu mengaku syukur kalian kok nak sebayangnya tak usah terima nak mati silah. Jadi apa? Sholat 5 waktu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. 3 itulah
hikmah utama Isra Mi'raj. Satu, bukti kekuasaan Allah. Dua, kalau bersedih mengadu kepada Allah. Tiga, sholat 5 waktu jangan diabaikan, jangan disia-siakan. Saya bisa mengamalkan nanti kau benar? Saya bisa mengamalkan atau tidak? Kira-kira bisa mengamalkan nanti kau contoh? Insya Allah. Sabarnya Pak Tutup, apa? Selanjutnya kita baca dan setengah 10 di SMP 28. Selanjutnya Pak kembali menggantian kawan apa? Ustaz Hardi Suni. Ini sudah bisa misi terapi risiko. Makunya Pak yang menggantikan. Nama apa? Al-Adiyat. Apa lulus SMP 28. Apa sama lulus PNS ke Pak Im Kamra. Pak Im Kamra risiko. Apa SMP 28. Nah, kalau ingin mencari rekaman ceramah ini di YouTube, buka saja YouTube apa? Ustaz Al-Adiyat. Jangan lupa subscribe. Kalau mudah mencarinya, ketik saja di link pencarian YouTube itu ceramah Ustaz Al-Adiyat. Nah, banyak tuh yang keluar. Silahkan dipilih mana satu itu. Kalau yang ceramah ini kamu edit dulu agak sehari atau 2 hari pada kamu, lalu baru setelah itu kita upload di YouTube. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Bu, baca masnya Bu agak capek ya Bu ya. Jadi.